Yang pertama tadi apa? Sahibul Quran. Yang kedua, al-mahir bil Quran. Yang ketiga, ahlul Quran. Tidak hanya hafal Quran 30 juz, tetapi mengamalkan isi kandungannya. Rasulullah mengatakan, innalillahi ahlina minan nas. Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Sahabat nanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka? Hum ahlul Quran. Mereka adalah orang-orang yang hafal Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, menyiarkan Al-Quran. Hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Bukan berarti Allah punya anak, Bu ya. Keluarga itu, saya punya anak, kalau dia jatuh saya tolong dong, keluarga saya. Kalau minta jajan, saya kasih dong. Artinya akan dibimbing oleh Allah, ditolong oleh Allah, diberkahi, dijaga oleh Allah, hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dairi wat-tughyan. Allahumma zayyinna bizinatil Quran wa akrimna bikaramatil Quran wa syarrifna bisyarafatil Quran wa albisna bikhil'atil Quran wa adkhilnal jannata ma'a ahlil Quran wa najjina minan nirani bi syafa'atil Quran warham jami'a ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hurmatil Quran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadaratil afadil, sadatil ulama wal masyayikh wal asatid al a'izza, yang mulia dan yang kami muliakan, para alim, ulama, para guru, tuan guru, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, wabil khusus khadimul ma'had as-sighar ad-dawli al-islami, sahibul fadilah al-mukarram hadratus syekh Kiai Haji Bishri Imam, serta Ibu Nyai Hajah
Darratul Jannah. Mudah-mudahan keduanya diberikan kesehatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, terus memberikan manfaat untuk umat sebanyak-banyaknya. Juga keluarga beliau hadir di sini, senior saya Kiai Haji Syauki, kemudian Kiai Ahmad Faiz, kawan sekelas saya ini yang paling ganteng, Kiai Haji Ramzi. Ini kalau sekilas ini kayak Pangeran Charles gitu. Beda nasib dengan saya, kalau saya masih dari masjid ke masjid, kalau beliau sudah jadi pejabat. Ini kalau bahasa alfiyahnya, al-fa'ilul ladzi kamarfu'ayata Zaidun muniran wajhuhu ni'mal fata. Jadi wajahnya ini selalu bersinar, masya Allah. Hadir di sini Kiai Agus, belum ngobrol lama tadi. Kemudian kawan seperjuangan saya di Pandanaran, Kiai Haji Muhammad Nahdi. Ada senior saya juga di sini, Ibu Nyai Naili Hanani Al-Hafidhah, masya Allah. Tadi ngobrol di depan itu ada dua putra beliau, datang lagi ketiga, datang lagi keempat, sampai berapa tadi, 6 kalau nggak salah. Masya Allah, luar biasa ini berkah as-sighar. Mudah-mudahan keluarga besar Al-Mukarram Hadratus Syekh Kiai Haji Bishri Imam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi keluarganya, dipanjangkan umurnya. Pesantren ini terus berkembang dan berkembang, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Juga para wali santri, hadirin hadirat yang berbahagia, khatimin khatimat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama, izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Tadi saya lihat, saya dengar belum dibaca itu. Mudah-mudahan 2 ayat terakhir ini menjadi wiridan rutin kita setiap malam. 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Insya Allah hafal semua, tetapi saya yakin tidak setiap kita setiap malam membacanya. Setuju Pak Haji? Membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna
anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tadi baca mad jaiznya panjang karena thariqah Syatibiyah panjangnya 4 harokat, boleh 5 harokat gitu. Beda dengan Thayyibatun Nashr, dia 2 harokat. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari dalam sahihnya terkait 2 ayat ini, man qara'a, kata beliau, siapa yang membaca 2 ayat, man qara'a bil ayatain, siapa yang membaca 2 ayat min akhiri suratil Baqarah, daripada surah Al-Baqarah, fi lailatin, pada malam hari, kafatah, kata beliau, maka dia telah cukup dengan membaca 2 ayat tersebut. Para ulama beragam penafsiran, tetapi kata Imam An-Nawawi tidak keluar dari 2 penafsiran. Pertama, kafatahu min qiyamil lail, pembacanya dicukupkan dari melakukan qiyamul lail semalaman suntuk. Misalnya Bapak Ibu punya kebiasaan bangun malam, sholat tahajud, witir, qiraatul Quran, memakmurkan malam, baca wiridan. Tertinggal misalnya pada saat itu, tetapi sebelum tidur Ibu Bapak sudah membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ini, kafatah, kata Imam Nawawi, telah cukup, telah tercover amalan-amalan yang tertinggal pada malam itu. Ini penafsiran yang pertama menurut Imam An-Nawawi. Penafsiran yang kedua, kata beliau, kafatahu minasyarr, pembacanya akan dihindarkan dari segala sesuatu yang tidak dia inginkan, dari segala sesuatu yang buruk yang akan terjadi pada malam itu. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dengan istiqomah, Bu ya. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Ada komitmen untuk selalu berada dalam ketaatan, ada komitmen kesungguhan untuk menjauhi kemaksiatan. Itu istiqomah. Guru kami Profesor Ali Mustafa Yakub setiap sholat isya di rakaat pertama pasti baca Amanar Rasul. Bukan beliau nggak hafal ayat yang lain, bukan. Ini yang disebut dengan mendahulukan, prioritas, kira-kira begitu. Sekaligus mengingatkan jamaah agar tidak meninggalkan wiridan 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ini. Ini meneng ini memperhatikan, ngantuk atau terpesona gitu. Kita bikin kesepakatan, Bu ya. Pokoknya saya nggak mau lama-lama. Kalau sudah ada yang batuk-batuk, selesai. Resiko jadi mubalik, bahasa Kiai Muhammad itu mubalik. Itu nanti masuk surganya belakangan. Itu yang saya khawatirkan. Kenapa? Duluan supir Kopaja sama supir Metro Mini, kata Gus Dur. Kenapa supir Kopaja, supir Metro Mini ini masuk surga duluan? Karena dia bikin penumpang itu ingat Gusti Allah semua, Bu. Astagfirullah. Bapak kalau pernah naik Metro Mini zaman-zaman Gus Romsi tahu, 2003 ke bawah, sekarang udah AC semua. Itu kan ada pembatas jalan, dia hajar astagfirullah penumpangnya. Sementara khotib, ustadz, mubalik, kiai kalau khutbah Jumat itu Allahumma ahya wa bismika amut semua kan. Nah, makanya wajar kalau dia masuk surga duluan. Makanya ini yang saya khawatirkan. Kita bikin kesepakatan, Bu ya. Saya nggak mau kalah sama supir Metro Mini. Gimana? Kecuali kalau ada kopi. Langsung datang ya. Nah, ini namanya karomah. Saya belum apa-apa udah datang karomahnya. Kedua, saya khawatir nanti ibu pulang ke rumah sholat subuhnya ketinggalan. Itu yang kita khawatirkan. Ketiga, saya khawatir sebagaimana teguran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang ditujukan kepada Sayyiduna Mu'adz ibn Jabal karena terlalu lama mengimami sholat isya, sampai beliau mengatakan kepada jamaah, anta munafik karena tidak mengikuti saya gitu. Kemudian dipanggil oleh Nabi, afattanun anta, sigot mubalaghah, apakah engkau wahai Mu'adz ingin menjadi orang yang suka membuat fitnah? Kalau mengimami banyak orang jangan panjang-panjang. Surat Al-Baqarah 2 juz, sholat isya lagi, baca sabbihisma rabbikal a'la, baca hal ataka haditsul ghasyiyah. Itu pun kalau di Indonesia masih panjang baji. Nah, pokoknya kalau di Indonesia itu standarnya kuliah dengan kulhu saja sudah. Itu sudah standarnya Indonesia. Jadi kita sepakati, insya Allah saya selesai jam 11 Bu ya. Kenapa? Saya itu takut keduluan setan itu. Dulu ada sahabat Nabi kalau sholat itu cepat. Kenapa? Takut keduluan setan, diganggu setan gitu, mau cepet-cepet dia. Jadi setan dikibulin sama dia. Nah, kira-kira begitu. Apalagi dalam hadis inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam gitu ya. Jadi setan itu mengalir di aliran darah manusia, mengalir ke kaki, nggak betah duduk, pengennya jalan-jalan. Mengalir ke mata, ngantuk. Mengalir ke tangan, ngopepang, ngopepang teh, itu bisa cicing leungena. Mengalir ke tenggorokan, khotib kelamaan, pura-pura batuk, jangan-jangan setan. Nah, kita harus bisa mendeteksi apakah ini bisikan setan atau bukan. Nah, dalam Quran ada nazgun, ada hamzun, ada masun, ada waswasatun, ada azun, bisikan-bisikan setan. Gimana, lanjut Bu? Lanjut ya. Bener nih. Sebenarnya saya nggak mau lanjut, mubalaghnya sudah tadi selesai Kiai Muhammad itu. Jadi saya pelengkap aja ini. Lanjut Kiai. Mohon ikhlasnya ya. Kenapa Kiai? Yang kita baca tadi itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadlillahi ala sairi khalqih. Keutamaan kalamullah Al-Quran dibanding ungkapan kata-kata kalam selain Al-Quran, kafadlillahi ala sairi khalqih, seperti keutamaan Allah itu sendiri dibanding seluruh makhluknya. Nggak ada bandingannya. Makanya dulu guru kami Kiai Mufid itu kalau ditanya, Kiai kok ini bikin pesantren bisa pesat seperti ini, padahal beliau anti proposal, itu saya tahu beliau tuh anti dengan minta-minta, tapi kalau dikasih ya diterima. Hah? Oh. Senjatanya apa? Rahasianya apa? Dua beliau jawabannya. Di tangan kanan saya Quran, di tangan kiri saya sholawat. Itu saja senjata beliau itu. Jadi kalau santri-santri ingin mendirikan pesantren, ingin membuat lembaga, minta kepada Allah, jangan minta kepada makhluk, kata beliau. Jadikan Al-Quran senjata di tangan kanan, jadikan sholawat penyempurna daripada Al-Quran itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena itu Imam An-Nawawi dalam At-Tibyan fi adab hamalatil Quran mengatakan tidak ada zikir, tidak ada wiridan paling utama selain daripada tilawatul Quran. Bagaimana dengan hadis afdalul dzikri la ilaha illallah, kata Imam Nawawi? Betul. Memang paling utama la ilaha illallah, tetapi la ilaha illallah ada di dalam Quran. Subhanallah ada di dalam Quran. Alhamdulillah ada di dalam Quran. Allahu Akbar semuanya ada di dalam Quran, kata beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberkahi adik-adik yang sekarang di wisuda dan terus menjadikan Al-Quran sebagai pegangan dalam hidupnya. Kata guru kami, siapapun, apapun yang hidupnya selalu bergandengan dengan Al-Quran akan dimuliakan sebagaimana Al-Quran mulia. Bapak Ibu kenal malaikat Jibril? Pernah ketemu? Beliau didaulat oleh Allah sebagai Sayyidul Malaikah, rajanya malaikat, tuannya malaikat.
Likulli syai'in sayyidun, segala sesuatu ada rajanya. Sayyidul majalis kibalatul kiblah, rajanya majlis menghadap ke kiblat. Sunnah orang melakukan ibadah, tilawah Quran, salat, majlis-majlis ta'lim menghadap ke kiblat karena rajanya itu. Sayyidul ayyam, rajanya hari apa? Yaumul Jum'ah. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan seterusnya. Sayyidul qurra, nah ini rajanya, tuannya ahli Al-Quran. Ada dalam hadis itu. Siapa? Sayyiduna Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Sayyidus syuhada, rajanya orang-orang yang mati syahid. Ada dalam hadis. Siapa? Ada adik. Sayyiduna Hamzah ibn Abdul Muttalib. Sayyidah syababi ahlil jannah, dalam hadis. Rajanya dua pemuda, rajanya pemuda surga. Dua dalam hadis, Sayyidunal Hasan wa Sayyidunal Husain. Ada lagi? Sayyidat nisa'i ahlil jannah, ratunya surga, 4 dalam hadis. Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, kedua Sayyidatuna Fatimah az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketiga Sayyidatuna Asiyah imra'atu Fir'aun, keempat Sayyidatuna Maryam binti Imran. Keempat perempuan ini nanti akan menjadi ratunya surga. Wa sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang jawab ini. Pelit banget. Al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Sallu ala nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallu ala nabi Muhammad. Dulu saya juga vokalis dulu sama Gus nih. Vokalis ini apa, band kepret. Nah, sekarang udah nggak punya grup lagi, jadi pensiun. Mohon maaf Bu, kenal Abu Lahab? Nggak kenal. Tiap hari ayatnya dibacakan? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu Abu Lahab dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, meskipun hadisnya mu'allaq. Ya pokoknya kalau dari Sahih Bukhari sudah sahih lah, kira-kira begitu. Mohon maaf, setiap hari Senin Abu Lahab itu mendapatkan rukhsatul adab, takhfiful adab, keringanan siksa. Gara-gara apa Bu? Satu saja, gara-gara bahagia, senang, girang kalau kata orang Betawi, bukan tante girang, bukan. Senang atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dia membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah, yang kemudian budaknya ini menjadi ibu susuannya Nabi. Wahai majikanku, kata Suwaibah, telah lahir keponakanmu. Betul telah lahir? Betul, karena kamu telah membawa kabar gembira, aku bebaskan kamu. Kemudian ada salah seorang kerabat beliau bermimpi itu, bagaimana Allah memperlakukan kamu di sana, di neraka sana, di alam sana. Ya disiksa, tapi datang setiap hari Senin keringanan kepadaku, keluar dari jari jemariku, kata Abu Lahab, air itu. Nah, dari sini kemudian ada seorang ahli hadis namanya Al-Hafidh Syamsuddin Ad-Dimashqi. Ahli hadis kalau gelarnya sudah Al-Hafidh, Pak, sudah nggak diragukan lagi itu. Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh Al-Iraqi, Al-Hafidh. Nah, ini yang
yang membuat syair namanya Al-Hafidz Syamsuddin Ad-Dimashqi. Bikin syair begini, Pak. Idza kana hadza kafiran jaa dammu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada famadhannu bil 'abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Coba diulang. Itu ngapalinnya setahun saya. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuh. Kalau yang ini yang kafir saja telah jelas celaknya dalam Quran, kekal selamanya dalam neraka. Bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada, tetapi ata annahu fi yaumil itsnaini daima. Datang kepada dia setiap hari Senin keringanan siksa, yukhaffaf anhu, disebabkan karena apa? Lisururi bi ahmada, karena dulu ketika Rasulullah lahir dia bahagia. Famadhannu bil 'abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Bagaimana perkiraanmu, kata Syamsuddin Ad-Dimashqi, dengan orang yang setiap hari bahagia, bersyukur, kalau dengar nama beliau itu disaut langsung dengan selawat, kira-kira begitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Demi Allah, kata Syamsuddin Ad-Dimashqi, orang yang demikian hidupnya akan diberikan kemudahan, akan diberikan solusi dari segala persoalan yang menghimpit, akan diselamatkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau kasih ijazah ini sekalian. Kelihatannya ibu ini susah hidup itu. Kelihatan dari wajahnya. Banyak utang. Mudah-mudahan lunas semua utangnya, Bu ya. Kenceng banget. Ini saya kasih ijazah serius, tapi ibu amalkan, Bu ya. Bener, ibu amalkan. Pokoknya saya nggak mau jamaah as-sigor ini pulang dalam keadaan miskin, pulang dalam keadaan masalahnya masih banyak gitu. Ini saya dapat ijazah dari Habib Sagap namanya. Gus Nahdi sudah tahu. Habib Sagap ini pengasuh pesantren Nurul Iman Parung Bogor, temennya Gus Dur dulu. Beliau dulu mondok di Aljazair kepada seorang mursyid namanya Syekh Balqaid. Namanya guru, Pak ya, kadang bisa melihat haliah murid baik lahir maupun batin, sama seperti guru kami Kiai Mufid itu. Kadang beliau menebak itu benar gitu. Dilihat oleh Syekh Balqaid, ini Sagap kalau pulang ke Indonesia sepertinya susah ini. Dipanggil, Sagap sini, ini saya punya amalan yang sudah saya amalkan dan saya rasakan manfaatnya. Biar kamu tidak susah ketika pulang ke Indonesia, seolah-olah di depan rumahmu ini ada pohon uang. Kiai, guru, kata Habib Sagap, saya ini belajar ke sini mau jadi sufi, mau membenahi diri, tazkiyatun nafsi, bukan nyari dunia. Udah amalin aja, kata Syekh Balqaid. Kadang bandel kita sebagai murid ini. Memang redaksinya bagaimana, Kiai? Redaksinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Hafal semua, Bu? Mari sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Dibaca 400 kali setelah sholat isya, tidak keluar subuh. Saya ulang, dibaca 400 kali setelah sholat isya, tidak keluar subuh. Ustaz, kalau keluar subuh bagaimana? Diqadha. Jangan sampai hari-hari kita lewat tanpa sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bilang qabilna, Bu ya. Ibu bilang qabilna. Ajastukum barakallahu fikum. Dibaca berapa, Bu? 400 kali setelah sholat isya. Demi Allah, kata Habib Sagap, saya ini pulang ke Indonesia nggak punya apa-apa. Baju cuma satu, istri saya sakit harus ngutang kemana-mana.
Tapi Bapak Ibu lihat sekarang, saya punya pesantren 3 di Parung paling besar, santrinya hampir 30.000, gratis semua. Saya pernah ke sana. Saya lihat ini berapa ton sehari kalau masak? Hampir 15 ton tiap hari. Duitnya dari mana? Nggak tahu, datang sendiri. Beliau selalu menjawab bi barakatis salawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang pelit sekalipun bolong sakunya. Kata beliau, udah jangan kasih saya, udah, saya udah banyak. Begitu orang kalau sudah dimakbul. Naon seuri teh. Mudah-mudahan bisa diamalkan Ibu ya. Biar ada oleh-olehnya gitu. Udah 2 nih, tadi amanah Rasul. Saya mah pengennya manfaat aja ilmu saya. Ilmu dari guru-guru kita ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Ya Allah. Ada satu kisah, mohon maaf. Habib Umar bin Hafid dari Yaman masih hidup. Beliau pernah bercerita begini, dulu itu ada orang tua ahli maksiat, tapi dia juga ahli sholawat. Ahli maksiat, tapi ahli sholawat. Kalau bahasa kitanya STMJ ya. ST, sholat terus, maksiat jalan. Ini saya kasih contoh paling ringan, jangan ditiru Bu ya. Meninggal orang tua ini, ganteng putih kayak Pangeran Charles lah kira-kira begitu. Ketika meninggal wajahnya yang tadinya putih berubah jadi hitam itu, kata Habib Umar. Anak pertamanya, anak sulungnya, ya Allah kok wajah ayah saja yang tadinya ganteng putih kok berubah jadi hitam, malu kalau ada yang takziah. Kata anak sulungnya, nggak lama pingsan tuh, anak sulungnya. Dalam pingsannya itu bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Tenang wahai anak muda, nanti ayahmu bangun kembali putih wajahnya. Kenapa? Meskipun dia ahli maksiat, tetapi dia juga ahli sholawat. Aku simpen sholawat dia, akan aku berikan sekarang. Bangun kembali putih itu Bu. Anaknya ini kemana-mana wiridannya sholawat Bu. Tawaf sholawat, jalan didengerin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, didengerin sholawat. Masya Allah, luar biasa. Jadi penceramah nanti. Duh, sampai mana tadi ya? Didengerin sholawat, ya Allah karim. Ditanya sama temennya, kok wiridannya sholawat mulu? Enggak, ini pengalaman pribadi kata dia. Ya Allah, begitu dahsyatnya sholawat. Maka kalau bisa Bapak Ibu tidak melewatkan sholawat, minimal tadi saya kasih ringan 400 kali. Kalau dulu Kiai Mufid itu sampai mengijazahkan dalail, pengen santri-santrinya itu nggak susah gitu. Pengen santri-santrinya nggak susah. Miskin itu baik Bu kalau kuat, kalau sabar. Tapi kalau nggak sabar mending kaya semua Bu ya. Setuju nggak Bu? Miskin itu baik. Ada satu doa yang dibaca oleh Nabi, tapi saya yakin tidak semua kiai mengamalkan. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Kira-kira siap nggak doa itu? Takut dimakbul ya? Ada yang menafsirkan memang miskin di sini mutmainnah gitu ya. Apa namanya? Hidupkan aku dalam keadaan tenang, sakinah maksudnya. Oke. Kenapa mohon maaf malaikat Jibril kembali didaulat oleh Allah sebagai sayyidul malaikah? Karena satu, mau bergandengan dengan Al-Quran. Maka guru kami Kiai Ahsin Saho Muhammad, beliau di sini juga ya, Arjawinangun ya. Beliau pernah mengatakan begini, pokoknya kalau sudah urusan Quran jadi marbotnya pun saya mau. Kalau sudah urusan Quran jadi tukang sapunya pun saya mau. Saya datang mau. Ya itu bahasa beliau luar biasa. Makanya saya datang ke sini sebenarnya bukan untuk jadi mubaligh ini. Saya tabarukan aja ini. Tadi mubalighnya udah ini, Kiai Muhammad. Karena mau bergandengan terus, berakrab-akraban terus dengan Al-Quran. Lailatul Qadar. Udah jam 11 belum nih? Kenapa malam ini mulia?
Siapa yang beribadah dan ibadahnya bertepatan dengan turunnya malam Qadar, khairun min alfi syahrin. Semua ibadahnya dilipat gandakan, melebihi ibadah selama 1000 bulan, kira-kira 84 tahun. Bapak baca Quran, setiap hurufnya berapa Bu? Pak, 10 kebaikan, diampuni daripadanya 10 kesalahan. Kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin setiap hurufnya. Maka rugi kalau di 10 terakhir Ramadan kita kebanyakan di mall. Nabi itu, mohon maaf, digambarkan oleh Sayyidah Aisyah di 20 pertama biasa saja ibadahnya, tetapi memasuki 10 terakhir syadda mi'zaroh, bahasa hadisnya, mengencangkan sarungnya, tanda bahwa beliau tidak melakukan hubungan suami istri, fokus ibadah. Wa ahya lailah, menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlah, membangunkan seluruh keluarganya, sampai yang istihadah sekalipun disuruh i'tikaf oleh Rasulullah. Yang istihadah Bu ya, bukan yang haid. Sampai digambarkan dalam hadis mereka bawa baskom itu. Digambarkan seperti ayam bertelur, tapi dulu pakai apa? Kain. Sekarang kan ada, mohon maaf, softtek. Itu. Dulu pakai kain, dibalut kainnya, duduk di atas baskom agar darahnya tidak tumpah. Mereka lakukan semua itu tidak lain dan tidak bukan ingin mendapatkan mega bonus Ramadan yang pahalanya khairun min alfi syahrin. Sedekah kita kalau bertepatan dengan malam Qadar, khairun min alfi syahrin. Salat tarawih kita kalau bertepatan dengan malam Qadar, khairun min alfi syahrin. Senyum kita di jalan ketemu orang, turun nih malam Qadar, khairun min alfi syahrin. Makanya di masjid-masjid sekarang udah rame Qiyamul Lail di Istiqlal, pertama kali dilakukan oleh Profesor Ali Mustafa Yakub, sampai merembet sekarang di masjid-masjid memakmurkan malam terakhir daripada bulan Ramadan. Mulia. Kenapa Bu? Malam Qadar ini mulia kenapa Bu? Karena Al-Quran diturunkan pada malam itu. Ada yang hafal ayatnya? Tong sare. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini hati-hati, mohon maaf ya, kalau ngimamin harus persiapan, apalagi yang nggak pernah ngimamin sama sekali, suka kebalik-balik. Pernah ada kisah itu, nggak ada imam, dia disuruh jadi imam. Inna, bacanya surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul til, kata makmumnya, dia baca tul. Oh iya, saking groginya baru pertama kali ngimamin, nggak pernah persiapan. Ulangi lagi, inna anzalnahu fi lailatul til, kata makmumnya. Lupa lagi dia, grogi, nggak pernah persiapan, nggak persiapan dulu. Oke, dia ulang, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Iya, kata makmumnya. Kira-kira begitu. Wa ma adraka ma lailatul tul, kata makmumnya. Lupa tuh, hati-hati tuh. Oke, kata dia. Wa ma adraka ma lailatul tul, kata makmumnya. Akhirnya nggak jadi sholat, taltul. Ya Allah, kadang begitu. Ada lagi tuh kisah di mana ya? Di Garut apa di Cirebon apa di mana ya? Tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada. Nggak maju-maju. Itu karena nggak persiapan. Jadi sekecil apapun kita harus persiapan. Tampil tanpa persiapan, turun tanpa penghormatan, katanya begitu. Saya ini berturut-turut ke, jangan bilang-bilang ya, saya ini berkali-kali ngimamin di Amerika. Gus Didi tahu, mungkin berkahnya disamblek dulu sama Kiai Mufid, jebret. Kiai Mufid itu kan, jangan bilang-bilang ya.
ya lumayan agak tegas gitu. Jadi kurang panjang saja itu beliau pasti ngeh gitu. Mungkin kalau nggak disamblek saya nggak jalan-jalan ke Amerika. Mudah-mudahan ke Amerika semua nih dakwahnya nih. Ya Allah, sebenarnya saya nggak bisa bahasa Inggris. Cuma I love you doang bisanya. Nah, tapi di sini saya tadi perhatikan ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa gedongan. Apa tadi? Ya Allah, saya ceramah di depan orang gedongan semua ini. Gedongan semua kan? Tahu gedongan nggak? Orang gedongan, ya. Gedong. Ya Allah. Naon eta seribet gitu. Ya Allah Karim. Kenapa Lailatul Qadar mulia? Karena bergandengan dengan Al-Quran, termasuk bulan Ramadan. Kenapa bulan ini menjadi bulan termulia? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Mohon maaf, ada seorang ulama dari Mesir, ulama besar dari Mesir, ulama tafsir, namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kata beliau, sebenarnya Ramadan itu bulan biasa, Bu. Ramadan itu tidak lebih mulia daripada bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nggak lebih mulia dari itu. Tetapi meningkat drastis kemuliaannya satu saja, kata beliau, bimaji'il Quran. Karena pada bulan Ramadan ini turun Al-Quran. Ada yang hafal ayatnya? Ayo. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu jempe kabeh ya. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Meningkat kemuliaannya secara drastis karena bergandengan dengan Al-Quran. Termasuk Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan rajanya para nabi, rajanya para rasul, karena diberikan mukjizat terbesar abadi sepanjang masa, yaitu Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan saya doakan adik sekalian diberkahi sebab Al-Quran. Jadilah sahabat Al-Quran. Jadi mohon maaf, ada tingkatan, Bu. Tingkatan pertama disebut dengan sahabat Al-Quran. Itu hadisnya Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sahabat Al-Quran, ya namanya sahabat, kemana-mana bareng, di mobil baca Quran, di kantor baca Quran, di pasar baca Quran nggak? Baca Quran, di motor bisa, kalau hafal bisa, di mobil baca Quran, kemana-mana berakrab-akraban dengan Quran, itu disebut dengan sahibul Quran, sahabat Al-Quran, meskipun tidak hafal. Tingkatan pertama nanti akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Kalau bisa ningkat ke tingkatan yang kedua disebut al-mahir bil Quran. Apa deh? Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil baror. Nanti surganya bersama malaikat paling berbakti dengan Tuhan, dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau baca sudah nggak ada salah, kira-kira begitu. Mungkin lah kalau bahasa orang-orang di Jakarta itu. Dulu guru saya Kiai Fatoni. Jadi di Indonesia ini udah batuk nih. Mudah-mudahan sembuh, Pak ya. Nih lanjutin apa enggak nih? Nah, saya punya guru namanya Kiai Fatoni. Kalau di Indonesia ini ahli qiraat yang dikenal ya, banyak ahli qiraat, tapi yang dikenal dua, Kiai Ahsin dengan Kiai Fatoni ini, karena karyanya juga banyak tentang qiraat. Kata beliau, bagusnya bacaan Al-Quran seseorang ketika sudah tidak terlihat datangnya dari mana. Saya ulang, bagusnya bacaan Al-Quran seseorang ketika sudah tidak terlihat datangnya dari mana. Abwaba misalnya, kira-kira kita bisa nebak nggak tuh datangnya dari mana tuh? Kalau nggak dari Brebes, dari Tegal, aja kayak kia, aja kayak mengkonon nyonge itu kan.
wa jannatin alfapa. Kira-kira dari mana tuh? Kalau nggak dari Tasik, dari Garut, Bandung. Karena kebanyakan orang Sunda yang tidak belajar tajwid sulit mengucapkan huruf fa dengan zai. Idza juljilatil ardu jiljalaha. Yang nggak belajar tajwid ya. Fitnah lu, fitnah. Nggak bisa fitnah dia. Fitnah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh orang mana tuh? Nggak bisa dia Bismillahirrahmanirrahim, nggak bisa. Orang Makassar yang nggak belajar tajwid. Ini nggak rasis kan? Enggak lah, ini contoh saja penelitian ilmiah. Penelitian. Dulu Kiai Fatoni bilang, kalau bikin tesis, bikin skripsi jangan sulit-sulit. Udah, analisis bacaan waladhdallin di 11 masjid, kata beliau. Waladhdallin bisa jadi tesis, bisa dapat gelar SAG. Teliti kata beliau. Coba imam-imamnya waladhdallinnya panjang nggak 6 harokat? Oh, ternyata 10 masjid bacaan waladhdallinnya tidak 6 harokat, cuma 1 masjid aja. Oh, kesimpulannya, sarannya dibutuhkan pengkajian ilmu tajwid, kira-kira begitu di lingkungan itu. Jadi itu S1, SAG, sarjana alam gaib. Kalau saya SSI, sarjana segala ilmu. Sama Kang Syauki ini sama LC-nya lulusan Cirende, Ciputat. Bagusnya bacaan Al-Quran seseorang ketika sudah tidak terlihat datangnya dari mana. Mohon maaf, di daerah Jogja itu dulu saya kalau lagi refreshing sering ke masjid tetangga itu. Mohon maaf ya Gus ya. Siratal ladzina an'amta, betul kan? Itu memang nggak belajar tajwid. Nah, kalau bacaannya masih seperti itu berarti belum bagus, kira-kira begitu. Tapi saya perhatikan tadi luar biasa ini didikannya Ibu Nyai Darroh, Ibu Nyai Naili, luar biasa. Kita satu alma mater nih, Thariqah Syatibiyah tadi disampaikan. Pokoknya insya Allah berkah semua. Kiai Mufid dulu pernah ngomong begini, semua santri yang pernah ngaji dengan saya doakan punya santri semua. Ibu Nyai Naili, santrinya banyak, ngaji ke beliau semua. Mohon maaf, saya tahadus bini mas saja. Saya datang ke Jakarta itu Bu, satu pesantren ngaji Qur'annya ke saya semua. Kiai Ali Mustafa Yakub ada 400 santri. Pokoknya saya pengen kamu yang pegang Qur'annya. Jangan-jangan doanya Kiai Mufid. Semua santri saya dalam tahajud saya doakan akan punya murid, akan punya santri. Ya Allah, mudah-mudahan kecipratan doa beliau. Pulang ke rumah punya santri semua. Punya pesantren semua. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kalau bisa meningkat menjadi ahlul Quran. Yang pertama tadi apa? Sahibul Quran. Yang kedua, al-mahir bil Quran. Yang ketiga, ahlul Quran. Tidak hanya hafal Quran 30 juz, tetapi mengamalkan isi kandungannya. Rasulullah mengatakan, innalillahi ahlina minan nas. Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Sahabat nanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka? Hum ahlul Quran. Mereka adalah orang-orang yang hafal Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, menyiarkan Al-Quran. Hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Bukan berarti Allah punya anak Bu ya. Keluarga itu, saya punya anak, kalau dia jatuh saya tolong dong keluarga saya. Kalau minta jajan saya kasih dong. Artinya akan dibimbing oleh Allah, ditolong oleh Allah, diberkahi, dijaga oleh Allah. Hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Udah gitu aja Bu ya. Udah jam 11 nih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kita doakan guru kita Syekhuna wa Abuna Kiai Bishri Imam beserta Bu Nyai dan seluruh keluarga besar diberikan kesehatan lahir batin, dipanjangkan umurnya, dijaga dalam keadaan apapun, diberkahi pesantren ini terus memberikan manfaat sebanyak-banyaknya.
Amin amin ya rabbal alamin. Nakhtatim hadzal majlis bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.